Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, kita malam ini atau pada saat ini membahas tentang materi pembelajaran khususnya para pelajar tingkat SMP, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun yang mengunjungi akan konten ini pasti akan diberikan pemahaman dan juga pengetahuan tentang hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah masyarakat yang memiliki kemajemukan. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, Indonesia sebuah mujak yang indah, di mana kita tentu memahami dalam kemajemukan, baik agama, baik juga golongan, budaya, bahasa, dan lain-lain. Kita tinggal di negara yang kaya dan warna. Masyarakat majemuk berarti kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki, yaitu agama dan keyakinan yang berbeda, suku dan budaya yang beragam, latar belakang sosial yang unik. Namun, hal ini kita bersyukur bahwa kita ada di Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Indonesia punya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Inilah yang mempersatukan keperbedaan dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika inilah yang mempersatukan dalam kemajemukan yang ada di Indonesia. Maka saudara yang terkasih, dasar iman kita adalah hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39 menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah dasar pertama titik berangkatnya kita mengasihi siapapun manusianya. Kita diajarkan oleh firman Tuhan mengasihi sesama manusia. Di dalam simbol kesaliban atau salib itu ada vertikal dan horizontal. Itu kasih yang pertama kepada Tuhan. Untuk setaratnya yaitu horizontal mengasihi sesama, ya tanpa memandang budaya dan kepercayaan dan golongan. Kita tidak bisa memisahkan keduanya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita memperlakukan sesama. Jadi mari ini dipahami supaya kita tidak melihat sebelah mata terhadap orang lain. Pertama kita sebagai penganut atau pengikut Tuhan. Dengan dasar inilah kita bisa mengasihi sesama manusia. Maka nyanyian persaudaraan yang diajarkan di dalam Pemazmur, yaitu Pemazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Maka hal ini supaya terjalin kerukunan di antara keperbedaan atau keharmonisan, ya kita harus menghargai keperbedaan. Bukan berarti semua orang harus sama atau beragam atau seragam. Maka dalam hal ini pengakuan tokoh dealing together, hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Nah, ini konteksnya harus kita pahami, saudara. Dalam kemajemukan berarti kan keperbedaan banyak. Maka jangan kita egois dalam hidup ini. Jangan kita punya paradigma pemahaman, oh kami adalah yang paling banyak atau yang paling ya sekumpulan yang banyak. Tetapi mari kita saling memahami bahwa dalam kemajemukan tentu ada keperbedaan, baik agama khususnya agama. Jadi mari kita memahami ini dan kita tanamkan kepada anak-anak kita atau siapapun itu supaya kita bisa rukun harmonis di dalam keperbedaan. Maka mari kita belajar lebih lanjut tentang metafora yang pertama, yaitu minyak yang berharga. Dalam Pemazmur 133 ayat 2 dikatakan di sini seperti minyak yang di atas kepala. Artinya kita diberikan hikmat, diberikan pemahaman supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya sebagai pengikut Tuhan. Maka hal ini katakan, tahukah kamu di zaman Alkitab minyak urapan digunakan untuk menghususkan imam.
baunya sangat harum dan nilainya sangat mahal. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan harus memberi dampak di mana kita berada seperti bau minyak ini yang mana membuat mereka bisa nyaman bersama kita di dalam keberbedaan. Arti spiritualnya adalah persatuan itu kudus. Tuhan hadir di sana. Persatuan itu bagaikan harum membuat suasana menjadi menyenangkan. Jadi mari kita terus berpatokan kepada firman Tuhan sebagai acuan kita untuk hidup di dalam keberagaman. Metafora yang kedua adalah embun gunung di Hermon, tetap dalam kitab Pemazmur 133 ayat yang ketiga. Seperti Hermon gunung, di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, maka makna dari spiritualnya adalah gunung Hermon tinggi dan sejuk, Sion itu kering. Persatuan membawa kesegaran dan kehidupan di tengah dunia yang panas oleh konflik. Maka saudaraku, siapapun dimanapun berada, mari ini yang diajarkan oleh kebenaran sehingga kami mampu menerima keperbedaan melalui titik berangkatnya tadi adalah kasih. Maka nilai-nilai perekat yang bisa disampaikan di sini adalah toleransi. Maka sikap toleransi membiarkan dan menghormati dalam keperbedaan. Bukan berarti menyetujui ajaran agama lain, tetapi menghormati hak mereka untuk beribadah. Artinya jangan kita mengusiki agama-agama lain. Ya seperti penekanan dalam bahasa konteks Indonesia, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya mari kita bebas dengan undang-undang dan pasal-pasal yang sudah diarahkan kepada kita untuk saling menjalankan agama masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan mengusiki, karena kita punya tatanan bagaimana kita beribadah. Maka dengan ini menghargai adalah respect, melihat sisi baik dari orang lain, tidak mengejek atau merendahkan budaya atau suku lain. Jadi mari kita bisa memahami ini supaya kita sebagai masyarakat dalam kemajemukan tetap harmonis dan tertib. Maka kita punya misi di tengah-tengah dunia ini menjadi pembawa damai, khususnya pengikut Kristus. Pengetahuan tanpa tindakan adalah mati. Sekarang saatnya mempraktikkan minyak dan embun di dalam kehidupan nyata di sekolah, baik pun itu di rumah. Jadi karena ini pembelajaran tentu ada penugasan, baik batch pertama, 2 dan 3. Khususnya pelajar ini dikerjakan. Tugas yang pertama adalah untuk individu, maka melakukan sebuah reporter atau wawancara. Di sini ada instruksinya, peserta didik boleh membacanya dan memahami, sehingga penugasan ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi mari belajar untuk mewawancarai sebagai tugas praktik supaya lebih memahami arti toleransi. Itu tugas yang pertama. Maka tugas yang kedua adalah kampanye atau visual. Ini berkelas atau buat kelompok. Maka di sini jelas instruksinya, buatlah sebuah poster atau konten atau mading, majalah mading dengan tema indahnya keberagaman. Ini sudah ada penjelasannya, boleh dibaca supaya lebih jelas lagi. Ya, jangan malas membaca. Dengan konteks penulisannya adalah tentang Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Itu tugas yang kedua untuk para peserta didik. Yang ketiga adalah pohon keberagaman. Ini tugas berkelas. Ya, seperti ini ada contohnya. Jadi judulnya adalah pohon harapan. Ya, ini akan kita usahakan kita buat nanti di kelas yang terbaik, kita akan tempelkan atau kita desain kelas. Maka ini adalah langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Anda boleh memperkayanya lewat langkah-langkah yang ada tertera di pemaparan ini. Jadi mari ikuti aturan mainnya buat lebih indah. Maka rangkuman daripada penjelasan materi pada saat ini adalah konteks kita hidup di masyarakat majemuk, artinya dalam keberbedaan. Dasar Tuhan memerintahkan kita saling mengasihi seperti yang sudah dipaparkan tadi Matius 22, 37 sampai 39. Janji kerukunan mendatangkan berkat seperti minyak dan embun. Mazmur 133 ayat 1 sampai
Yang ketiga, aksi. Kita mewujudkan lewat toleransi, saling menghargai, dan karya nyata. Maka hal ini di penghujung pertemuan kita, saya tekankan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3b. Jadilah seperti embun yang menghijaukan bagi teman-teman di masyarakat, keluarga, dimanapun. Marilah kita dari hal kecil hari ini dan untuk berikutnya. Demikian pemaparan ini, Tuhan Yesus memberkati.